Salam sejahtera dari Tuhan Yesus buat kita semua, pria Kombapa, Jemaat Gemim Petra yang beribadah di malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua berada dalam pemeliharaan, perlindungan, penjagaan dan berkat dari Tuhan Allah Bapa di surga. Karena itu saya mengajak kita semua, baik yang ada di gereja, komisi, pria Kombapa, yang ada di kelompok-kelompok ibadah, bahkan seluruhnya, kita memberi waktu sejenak untuk beribadah pria Kombapa arah jemaat pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita melakukan Mars Pria Kombapa. Marilah kita Kombapa Kristen di Minahasa. Tuhan panggil kita semua, sadarlah dan bangunlah. Masukkanlah nama Yesus tiap saat dan masa. Jauh dekat jadi pelita, jadi garam di dunia. Marilah kita bersatu, masukkanlah kasihku. Bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidupmu. Untuk selamat nusa bangsa, bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Marilah kita bersatu, masukkanlah kasihku. Bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidupmu. Untuk selamat nusa bangsa, bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja bagi saudara yang beribadah saat ini. Amin. Kita sambut dari nyanyian Mendengar Iman nomor 169, Sandar akan Perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Saudara-saudara silakan duduk.
Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengenal masing-masing kita. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup dan kerja saat ini. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, di malam hari ini kami jemaat-Mu yang ada di Gemimpetra Kinilo maupun yang menyaksikan dan mengikuti lewat live streaming, dan terlebih khusus ya Tuhan, pria kaum Bapa Gemimpetra Kinilo, kami datang menghadap kekudusan hadirat-Mu, menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, yang masih berkenan dengan kami sampai di malam hari ini. Sekaligus juga ya Tuhan, kami membawa segala bentuk kesalahan, pelanggaran, dan dosa kami kepada Engkau. Terlebih lagi Tuhan, ketika Engkau mendapati kami tidak menjadi umat yang taat dan setia dalam situasi dan kondisi saat ini, belum menjadi umat pria kaum Bapa yang sepenuhnya bertanggung jawab dengan pribadi kami, keluarga kami, lingkungan kami, mengambil bagian sepenuhnya dengan segala apa yang sementara dilakukan oleh pemerintah dan gereja terkait dengan COVID-19. Kami mohon ampuni kami Tuhan, dan ajar terus kami menjadi pria kaum Bapa yang taat, setia, dan berhikmat, yang mewujudkan panggilan kehidupan beriman lewat tindakan-tindakan konkret. Engkau Allah ada di tengah-tengah kami. Dengarkan kami Tuhan. Sambutlah pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah Allah dari pertama Timotius 1 ayat 15 bagian A berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Demikianlah berita anugerah Allah dinyatakan, disampaikan untuk kita semua. Dan saat ini mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Bapa di surga, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, ya Roh Kudus penolong kami semua. Ketika Engkau perkenankan kami pria kaum Bapa Gemimpetra Kinilo untuk sementara beribadah saat ini, kami juga meyakini
Engkau akan meneguhkan persekutuan ibadah ini dan menjadikan kami pria kaum Bapa, umat-Mu yang mau beribadah, mau membaca firman dan mau melakukan firman. Sekarang ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Anugerahkan hikmat kepada kami lewat Roh Kudus, dan mampukan kami semua memahami kebenaran firman untuk tetap setia hidup dalam panggilan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membaca dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-63 sampai ayatnya yang ke-71. Kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai ayatnya yang ke-71 dengan perikop Yesus di hadapan mahkamah agama. Firman Tuhan. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapa yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka terhadapnya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini Anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kidung Jemaat 49, firman Allah, jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudaraku yang kekasih diberkati Tuhan, jemaat yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini, terlebih khusus pria kaum Bapa, jemaat Gemim Petra, Kinilo. Saya percaya bahwa sampai pada malam hari ini kita semua dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan dalam berkat Tuhan.
sekalipun kita sementara menghadapi pergumulan yang terkait dengan kesehatan bahkan juga nyawa kita dengan merebaknya COVID-19 ini. Karena itu di minggu-minggu sengsara yang kelima ini, kembali kita semua diajak untuk bagaimana belajar taat dan setia sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menderita bahkan mati di kayu salib. Berita firman pada saat ini, dia menyaksikan tentang situasi dan kondisi yang tidak lagi terjadi sebagaimana di Taman Getsemani. Kalau pada minggu kemarin panggung Yesus berada di Taman Getsemani, tetapi di minggu ini telah berada di hadapan Mahkamah Agama. Kitab Injil Lukas dia menyaksikan tentang bagaimana perlakuan dari orang-orang terhadap Yesus. Ada 3 hal yang muncul dari pembacaan kita saat ini. Yang pertama, kita mendapati ketika orang-orang menahan Yesus sebelum dia diajukan ke Mahkamah Agama atau ke lembaga Sanhedrin, dia diolok-olok, dia dipukul, matanya ditutup. Suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Yesus belum diadili, tapi dia sudah harus menderita. Dia sudah harus menerima penghinaan yang luar biasa. Dia harus menerima hujatan dari orang-orang yang menjadi antek-antek dari para pemuka agama, ahli Taurat dan imam-imam. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hal kedua yang kita lihat dari sini, ketika Yesus telah dihadapkan ke Mahkamah Agama atau lembaga Sanhedrin yang beranggotakan 70 sampai 72 orang, terdiri dari tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, suatu lembaga keagamaan yang memiliki wibawa yang sangat luar biasa di mata orang Yahudi, karena di dalamnya dihuni oleh mereka yang benar-benar memahami Taurat, yang benar-benar memahami akan perintah Tuhan. Lembaga Sanhedrin pada waktu itu diketuai oleh imam besar Kayafas. Tetapi justru dari orang-orang yang seperti itu yang diharapkan akan mampu menyampaikan, akan mampu bersikap dan berlaku adil dan benar. Tapi sebaliknya yang terjadi tidak demikian. Karena mereka telah merekayasa cara-cara untuk mengenyahkan Yesus. Ketika Yesus dia melakukan perbuatan besar, mujizat-mujizat, banyak orang yang kagum, banyak orang yang menerima.
Tapi fakta itu tidak diangkat. Justru yang terjadi, mereka berusaha untuk menyiapkan Yesus. Karena pemberitaan Yesus, Yesus menelanjangi segala bentuk kesalahan, kemunafikan, dan kejahatan dari mereka yang bernaung dalam lembaga keagamaan. Karena itu segala sesuatu harus dilakukan agar senantiasa Yesus tidak menjadi momok yang semakin menakutkan bagi mereka itu. Dan pada akhirnya terjadilah keputusan yang keliru, keputusan yang mengorbankan orang lain, keputusan yang membinasakan Yesus, sekalipun mereka tidak mendapati kesalahan yang Dia lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, berangkat dari pembacaan firman saat ini, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai pria kumbapa milik Tuhan? Yang pertama, tentunya kita diingatkan agar kita tidak pandang enteng dengan situasi dan kondisi saat ini, agar kita tidak mengolok-olok situasi dan kondisi yang sementara terjadi saat ini. Karena justru di banyak tempat terjadi ketika masyarakat tidak serius dengan informasi yang disampaikan, mengolok-olok, dan ternyata akibatnya sangat fatal. Dan dalam situasi yang seperti ini juga, mari kita jangan saling menyalahkan, kita jangan saling menyinggung dengan berbagai upaya-upaya yang sementara dilakukan. Tapi justru kita terlibat secara langsung dengan segala upaya-upaya yang dilakukan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Itu adalah tindakan yang bijaksana. Jangan sampai kita terjebak pada pengambilan keputusan yang salah dan keliru. Karena itu saya mengajak dalam konteks saat ini, sebagai pria kumbapa milik Tuhan, sehubungan dengan himbauan anjuran dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masihi Injili di Minahasa terkait dengan ibadah-ibadah keluarga. Mari kita menjadi imam-imam dalam keluarga kita. Kita melayani keluarga kita. Kita ajak keluarga kita untuk menjadi keluarga yang taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Dan di samping itu juga, saya mengajak kepada segenap pria kumbapa, mari kita menjadi penjaga-penjaga dan pelindung-pelindung keluarga kita. Kita jaga dan kita lindungi diri kita. Kita jaga dan kita lindungi orang tua kita. Kita jaga dan kita lindungi istri kita. Kita jaga dan kita lindungi anak cucu kita. Kita jaga dan kita lindungi lingkungan kita. Itu panggilan bagi pria kumbapa. Jangan kita terjebak dengan berita hoax, apalagi menjadi penyebar berita hoax. Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya memperkeruh situasi dan keadaan. Mari kita saling mendukung, saling menguatkan, saling memberikan semangat. Bukan memposting hal-hal yang lebih membuat orang lain panik dan takut. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita harus menjadi pria kumbapa yang bijak, yang mampu melihat situasi dan kondisi, dan yang dapat memberi jawab dengan hal-hal yang menyejukkan. Nah, disinilah dirasakan pentingnya kehadiran pria kumbapa milik Tuhan yang terlibat secara aktif dalam berbagai upaya-upaya yang dilakukan agar supaya jemaat, masyarakat, keluarga kita terhindar dari COVID-19. Saya percaya ketika kita melakukan itu dalam ketaatan dan kesetiaan kita,
Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus yang berkarya lewat Roh Kudus akan menolong kita, akan memampukan kita, akan menjaga kita, dan akan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, mari kita memberikan persembahan, dan sambil kita memberikan persembahan, mari kita melakukan dari Kidung Jemaat 361 ayat 1 dan 4, di salibmu ku sujud. Salibmu ku sujud, miskinmu tak lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Mari kita berdoa. Terima kasih, ya Tuhan Allah, Bapa di surga, di malam hari ini Tuhan boleh menyapa kami dengan firman dalam persekutuan ibadah pria Kumbapa Jemaat Pemimpin Petra, tapi juga jemaat dan saudara-saudara seiman yang boleh mengikuti ibadah dari rumah-rumah dan yang boleh beribadah lewat live streaming. Kami percaya Tuhan, inilah panggilan Tuhan untuk kami lewat tuntunan firman, menyikapi situasi dan kondisi dewasa ini. Kami dituntut untuk semakin taat dan setia kepada Engkau, dan menjadi pria Kumbapa yang bijaksana, bersikap dan bertindak, menjadi pria Kumbapa yang Tuhan pakai mengambil bagian bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa untuk
untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Biar kami Bapa tidak berlaku sembrono, pandang enteng. Biar kami tidak terjebak pada upaya-upaya untuk menyalahkan, apalagi mengambil keputusan yang keliru. Tapi justru dalam situasi dan kondisi ini Engkau berkehendak agar kami sebagai pria kepala keluarga dalam kaitan dengan ibadah keluarga, kami bertindak dalam iman menjadi imam yang melayani keluarga kami semua, menjadi pria Bapa yang menjaga, membentengi dan melindungi anggota-anggota keluarga kami, melindungi lingkungan kami, melindungi jemaat dan masyarakat. Biar kami memberikan keteguhan, penguatan dan pencerahan. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Itulah ajakan Tuhan untuk kami semua. Pemaknaan di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang setia, tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Engkau akan menolong kami, Engkau akan menjaga dan melindungi kami, Engkau akan memberkati kami semua. Biar Tuhan menganugerahkan terus kami sehat kuat, biar Tuhan menjaga kehidupan kami, keluarga-keluarga kami masing-masing. Tapi juga ya Tuhan Allah Bapa di surga, kebaikan, kasih dan anugerah menyertai seluruh pria Bapa Gemim Petra Kinilo, menyertai komisi pria Bapa, pengurus-pengurus kelompok ibadah yang ada. Kami bersatu hati, bergandengan tangan, melakukan tindakan-tindakan konkret bagi keluarga, lingkungan, jemaat, dan masyarakat. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam berbagai upaya-upaya kami. Tapi kami percaya ketika kami melakukan dalam ketaatan dan kesetiaan, melibatkan Tuhan berada di pihak kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berkati seluruh jemaatmu di Gemim Petra Kinilo. Biar kasih setia menyertai jemaatmu dalam kesulitan kami, pergumulan kami. Biar Tuhan terus menemukan pengharapan, agar kami tidak pesimis, kami tidak berserah pada nasib, tapi kami melakukan segala sesuatu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Engkau berkati pemerintah kami, bangsa kami, daerah kami, kota kami, kelurahan kami, para pemimpin kami. Engkau berkati dalam segala upaya-upaya yang sementara dilakukan. Engkau berkenan dengan upaya-upaya pencegahan. Engkau berkati masyarakat yang ada di dunia ini yang sementara bergumul dengan COVID-19. Engkau tolong mereka
yang sementara bergumul dengan virus ini ya Bapa. Di masa-masa perawatan mereka Tuhan lihat semuanya itu. Tuhan hadir bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan besar, mujizat-mujizat-Mu terhadap berbagai sakit penyakit. Biar Tuhan Allah yang menjawab segala harapan-harapan. Engkau berkati, Engkau jaga dan lindungi mereka yang berada di barisan terdepan, para dokter, perawat, para medis. Jaga mereka Tuhan. Berkati mereka. Berkati rumah sakit yang menjadi rujukan dengan segala peralatan medis yang ada. Biar Tuhan memberkati. Tapi juga Tuhan melihat dan menolong masyarakat yang dalam kategori ODP dan PDP. Tuhan Allah yang akan hadir bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah, Bapa di dalam kerjaan surga. Kami boleh bersyukur karena kami percaya Engkau Allah yang mendengar segala doa-doa yang disampaikan sampai saat ini. Berkati seluruh gereja-Mu yang sementara menggumuli ini dengan iman. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setia biarlah selalu melingkupi kehidupan kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami memberikan persembahan, kuduskanlah apa yang kami berikan. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Dan biarlah seluruh kehidupan kami semua kami sangat taruh dalam pengharapan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini kami yang berdoa Bapa, yang bersyukur dan bermohon kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang berkasih, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita melakukan termasuk setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Demikian ibadah, silakan duduk. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Damai di hati.